Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan Direktorat Jenderal yang memfasilitasi dan mendukung program kementerian khususnya pada komoditas tanaman pangan, komoditas perkebunan, komoditas hortikultura, dan komoditas peternakan dan kesehatan hewan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyiapkan alat mesin pertanian berupa alat tanam seperti transplanter, kemudian alat olah, traktor roda 2, traktor roda 4, kemudian ada pompa air, ada hand sprayer, kemudian ada kultivator yang semuanya itu untuk melakukan budidaya komoditas-komoditas pertanian. Yang kedua, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyiapkan asuransi bagi para petani. Jadi para petani kita buat senyaman mungkin sehingga mereka akan tenang dalam melakukan budidaya, tidak takut kebanjiran di musim penghujan dan tidak takut kekeringan di musim kemarau karena ada asuransi padi di sana. Para petani hanya membayar premi Rp36.000 karena yang Rp144.000 itu dibantu oleh pemerintah. Rp36.000 per hektar per musim tanam. Dan kalau terjadi eksplosi hama, terjadi kebanjiran, kekeringan, maka asuransi pemerintah, asuransi BUMN, asuransi Jasindo akan mengganti Rp6 juta per hektarnya. Kemudian yang kedua ada asuransi usaha ternak, sapi atau kerbau. Para petani hanya membayar premi Rp40.000 per ekor per tahun, karena yang Rp160.000 itu dibantu oleh pemerintah melalui APBN. Gunanya untuk apa? Kalau ternaknya itu mati, maka asuransi Jasindo akan mengganti Rp10 juta per ekor. Kalau hilang, itu Rp6 juta per ekor. Di samping itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengkoordinasikan kaitan dengan pemanfaatan kredit usaha rakyat. Kementerian Pertanian ditargetkan 50 triliun dan alhamdulillah realisasi sampai dengan saat ini sudah Rp55 triliun, artinya sudah mencapai 110%. Itulah yang menjadikan roda penggerak pembangunan pertanian dan alhamdulillah pertanian kita bertumbuh 16,24%. Kemudian juga di PSP ada pengelolaan air irigasi untuk pertanian. Jadi di sana ada bagaimana kita mencari sumber-sumber air, kemudian kalau lahannya di atas kita tarik melalui pipanisasi, di atas ada pompanisasi, kemudian kita membuat embung, dari embung kita membuat box bagi dan disalurkan ke lahan-lahan pertanian. Kemudian juga kita ada program rehabilitasi irigasi jaringan tersier. Bagaimana jaringan-jaringan tersier yang ada di petakan-petakan sawah itu bisa diperbaiki atau bisa dibangun sehingga air itu bisa mengalir dari hulu sampai hilir. Kemudian kita juga ada pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi ini memang jumlahnya terbatas sehingga kita berikan kepada para petani yang mau bergabung ke kelompok tani dan menyusun ERDKK. Di sana ada urea, ada NPK, ada SP36, ada ZA, dan ada pupuk organik. Kemudian dari sisi perluasan dan perlindungan lahan, bagaimana kita mengoptimalisasikan lahan agar para petani bisa menanam, ya, bisa menanam dalam meningkatkan indeks pertanamannya dari 1 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 3 kali, dan bagaimana kita memberikan sentuhan-sentuhan teknologi kepada para petani sehingga bisa meningkatkan profitas. Misalnya dari yang biasanya di lahan rawa itu 2 sampai 2,5 ton per hektar, bagaimana kita bisa meningkatkan menjadi 5, 6 atau 7 ton per hektar. Tentunya dengan memberikan benih unggul bermutu bersertifikat. Juga kita sekarang mempunyai namanya food estate. Jadi bagaimana para petani menanam multi komoditas. Lain inilah salah satu andalan pemerintah untuk menjadi lumbung pangan sebagai penyangga pangan. Kita kembangkan 2020 ini di Kalimantan Tengah, kemudian 2021 nanti ada di Sumatera Selatan, kemudian ada juga di Humbang Hasundutan khusus hortikultura, dan tentunya di Papua dan NTT. Secara bertahap kita akan kembangkan food estate ini di seluruh provinsi. Kemudian kita bagaimana bisa melindungi lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan program LP2B. Ini pun kita galakan kepada para bupati
melalui surat edaran Bapak Menteri Pertanian agar lahan-lahan pertanian pangan yang bisa berkelanjutan ini, lahan-lahan yang sudah beririgasi ini bisa di SK-kan oleh Bupati dan tidak digunakan, dialihfungsikan ke sektor-sektor lain seperti sektor industri, kemudian perumahan dan lain sebagainya. Itu harapan saya, dan maju pertanian, mudah-mudahan pertanian merupakan andalan pemerintah seperti terbukti pada masa COVID ini, sehingga Bapak Menteri Pertanian mencanangkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.